Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Noto Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video cara menghitung harga borongan pekerjaan pondasi batu gunung per meter. Biasanya dalam suatu pekerjaan untuk borong itu biasanya kan para tukang itu per meternya berapa gitu ya, pondasi batu gunung. Sedangkan dalam perhitungan analisa harga satuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh PUPR itu kan pakai meter kubik ya, 1 meter kubik berapa gitu ya. Contohnya seperti ini analisa harga satuan untuk 1 meter kubik pondasi campuran 15. Ini saya ambil yang campuran 15 ya. Nah, biasanya di sini kan 1.300.000 ini untuk per meter persegi. Sedangkan di umumnya di masyarakat itu dia borongannya itu per meter. Untuk itu kita akan mengkonversi dari meter kubik ke meter. Jadi seperti ini. Ini contohnya denah rumah ya. Rumah pondasinya seperti ini, yang kita hitung pondasi saja ya, bukan termasuk slopnya. Kita hitung untuk pondasi. Untuk total pondasinya setelah dihitung ini pondasi semuanya ini yaitu 45 meter. Awalnya kita akan menghitung untuk volumenya per meter persegi. Ini detail dari pondasinya kita masukkan dulu ya. Untuk lebar atas ini 0,3 meter, untuk lebar bawah ini 0,7, tingginya 0,8. Ini kita sesuaikan di lapangan ya teman-teman. Ini di lapangan kita sesuaikan berapa dimensi dari pondasi ini. Kalau misalkan ini tingginya 60 ya 0,6, misalkan ini misalkan 20, ini 50, sesuaikan aja di lapangan. Tapi untuk idealnya pondasi seperti ini ya dimensinya. Kita hitung volume per meter persegi sesuai dengan analisa harga satuan yang dikeluarkan oleh Permen PUPR tahun 2022 ini ya, pakai yang sudah terbaru ini. Kita hitung dulu luas dari pondasi, luas permukaannya berapa. Kemudian dikalikan sama panjang. Panjangnya ke totalnya ini 45. Kalau kita mau menghitung per meter ya kalikan 1 aja ya. Kita hitung yang untuk per meter kubiknya. Oke, kita masukkan di sini luas permukaan kali panjang ya. Sedangkan luas permukaan sendiri rumusnya ini yang dalam kurung ini, yaitu rumus dari luas permukaan, yaitu lebar bawah ini ditambah lebar atas dibagi 2 ya. Ini rumus jajaran genjang. Kemudian kalikan tingginya. Oke, kita masukkan aja. Lebar bawahnya 0,7, kemudian lebar atasnya ini 0,3 dibagi 2 ya, bagi 2, dan untuk tingginya ini kita masukkan 0,8. Untuk panjangnya, karena kita menghitung untuk 1 meter kubik, kita kalikan 1. Nanti hasilnya untuk per meter kubiknya ya. Kita hitung dalam kurung ini, kemudian ditambah ini, tutup kurung, dibagi 2 ini ya. Kalikan, kemudian saya kurung dulu, kalikan tingginya, kemudian dikalikan 1 ini untuk 1 meternya. Jadi untuk 1 meter ini, untuk 1 meter ini 1 meter jalan, 1 meter jalan seperti ini ya, 1 meter ini itu volumenya 0,4 meter kubik. Nah, nanti kita kalikan aja, misalkan totalnya 10 meter, berarti ya 0,4 kalikan 10. Karena ini cuma 1 meter, hasilnya 0,4 kubik. Kemudian kita lihat di sini di dalam analisa harga satuan yang dikeluarkan oleh Permen PUPR nomor 1 tahun 2022. Untuk 1 meter kubik, untuk 1 meter kubik ya, itu untuk tenaga pekerjaan tukang batu, kepala tukang mandor, koefisiennya seperti ini. Ini adalah ketetapan dari Permen PUPR. Kemudian untuk harga satuan ini disesuaikan di daerah masing-masing. Untuk di daerah saya, untuk pekerja ini 1 harinya, ini satuan OH, orang per hari, 125, untuk tukangnya 150, kepala tukangnya 165,
dan untuk mandornya 170. Sedangkan untuk bahan kita perlu batu belah atau batu gunung ini, kemudian semen, pasir pasang. Satuannya meter kubik, kemudian semen kilogram, dan pasir pasangnya meter kubik. Koefisiennya seperti ini sudah ketentuan juga dari Permen PUPR. Untuk harganya disesuaikan juga harga bahan di daerah masing-masing. Ini hasil perkaliannya, yaitu hasil perkalian dari koefisien kalikan harga satuan, dapatlah jumlah harga ini. Kemudian kita total, di sini ada overhead sama profit 10%. Ini adalah keuntungan dari si pemborong ya. Kita masukkan 10%. Ini ringnya antara 10 sampai 15%. Kita masukkan 10% aja. Kemudian misalkan di daerah itu kita misalkan untuk pekerjaan kecil, misalkan kita tidak memerlukan kepala tukang atau mandor, ini boleh kita ganti satu aja. Maaf, kita nolkan aja. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk mengurangi biaya di sini. Tapi kalau mau dimasukkan juga nggak apa-apa. Kalau misalkan ini project yang besar, ini harus dimasukkan. Ini karena itu adalah koefisien yang ditetapkan oleh Permen PUPR. Oke, kita cek di sini untuk upahnya. Nah, ini sudah ketemu ya, kita hitung tadi. Untuk upah tenaga kerjanya untuk per meter jalan, yaitu volumenya ini. Volumenya ini, maaf, ini volumenya kita ambil di sini biar ngeling. Kemudian harga satuannya ini sudah ngeling ke sini ya, kita ambil dari sini. Kemudian ini adalah perkaliannya. Kemudian jadi sudah paham ya untuk borongan pekerjaan, menghitung borongan pekerjaan pondasi batu gunung per meter, dia didapat 130.000 per meter jalan. Kemudian jika teman-teman mau menghitung berapa sih kebutuhan materialnya, nah, kita hitung aja. Kita masukkan dari analisa ini, batu belah, semen, pasir pasang kita masukkan. Kemudian volumenya yaitu kita ngelingkan ke sini biar nanti kalau perubahan bisa berubah. Kita sinikan aja sama dengan ini. Oke, batu belahnya untuk 0,4 ini untuk 1 meter ya, 1 meter. Koefisiennya kita ambil dari koefisien sini, kita kalikan, dapatlah 0,48. Jadi untuk batu belah itu memerlukan 1 meternya memerlukan 0,48. Kemudian untuk semen kita memerlukan 54. Ini satu stek lebih ya, satu stek lebih untuk 50 kg. Kemudian untuk pasirnya memerlukan 0,2176 meter kubik. Kalau mau menghitung total keseluruhan, artinya kita total keseluruhan untuk pondasi rumah ini ada 45 meter, kita hitung aja. Jadi untuk yang A ini untuk keperluan upah, ini untuk A upahnya itu dari volume totalnya ini ya, ini kita masukkan dulu volumenya, kalikan harganya kan ini ya per meternya kan, ini dikalikan panjang totalnya taruh sini ya, panjang totalnya itu 45 meter, kita kalikan aja. Jadi volumenya ini kalikan panjang total, kalikan harga per meternya berapa. Nah, jadi totalnya untuk upahnya ini yaitu total semua ini untuk rumah ini, untuk upahnya aja yaitu Rp2.340.900. Kalau kita mau menghitung bahannya ini mau kita hitung misalkan nih, ini kita hitung, kita copy aja. Kemudian volume juga kita samakan di sini. Kita samakan. Kemudian untuk totalnya kalikan 45 ya. 45 meter. 45 meter. Untuk keperluan bahannya di sini ya, kita masukkan. Ini kalau kita mau mentotal semua kebutuhan ya, kita kalikan aja volumenya ini per meternya, kalikan total panjangnya, kalikan untuk ini kebutuhannya.
Nah, jadi ini untuk meter kubik ya, meter kubik. Saya rapikan dulu biar enak dilihat. Oke, kemudian untuk kebutuhan semen berapa? Kita kalikan aja. Untuk ini ke bawah bisa dari copy dari sini ya. Kita copy, paste di sini. Nah, ini udah ketahuan nih kilogram, kemudian meter kubik. Jadi untuk batu belahnya kita memerlukan 8,64 meter kubik, kemudian semennya 979 kilogram. Kemudian untuk pasir pasangnya perlu 3,9 meter kubik. Ini kalau satu rate-nya itu 2 kubik, berarti ini 2 rate. Ini berarti 4 rate ya. Ini kalau jadikan sak kita bagi aja 50. Nah, perlu 19 sak atau 20 sak ya, 20 sak. Ini perlu 4 rate. 4 rate ya, truk ya, 4 rate. Kemudian ini sak. Dan ini perlu 4 rate juga belinya ya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, ini sudah ketemu untuk volume masing-masing material ya. Seperti ini materialnya untuk 1 meter untuk keseluruhannya ya. Untuk keseluruhan 45 meter ini kalau kita mau misalkan mau mencari total untuk biaya materialnya ini berapa yang kita perlukan uangnya, tinggal kalikan aja. Ini saya copy dulu ya, tinggal kalikan. Jadi kita kalikan ini kubikasinya, kita taruh sini ya, kubikasi. Oh maaf, nggak bisa nih seperti itu. Kemudian kita kalikan dengan harga satuannya ini kan meter kubik. Nah, harga satuannya berapa? Ini kan harga satuannya kan. Kita copy aja ya. Kita copy di sini. Oke, kita hilangkan dulu. Ini harga per materialnya ini ya. Kalau misalkan batu belah 421.500 per kubiknya. Ini per kubiknya sekian, kemudian per kilonya sekian untuk semen, untuk pasir pasangnya per kubiknya sekian. Berapa kita hitung ya. Ini volume totalnya kalikan harga satuannya. Kemudian kita copy aja ke bawah. Nah, seperti ini. Totalnya berapa ini? 6 juta. Kemudian untuk total dari upahnya berapa? 2.300.000. Jadi total keseluruhan misalkan kita hitung total biaya upah dan material adalah ya tinggal jumlahkan aja. Untuk materialnya sekian dan upahnya sekian. Oke, udah ketemu ya teman-teman. Kita kasih warna ini totalnya. Nah, udah ketemu ini. Jadi 8.800.000 ini untuk membangun pondasi yang panjang totalnya 45 meter jalan ya, atau kalau kubiknya ini kita kalikan aja dari sini. Oke, udah ketemu ya. Saya ulang lagi, ini biasanya untuk borongan di pasaran kita kan pakai meter, sedangkan di analisa harga satuan yang dikeluarkan PUPR itu pakai meter kubik ya. Kemudian kita konversi aja, kita hitung volumenya dulu per meternya, per meter kubik berapa per meter, dapat 0,4. Jadi kalau ini artinya itu 1 meter itu totalnya 0,4 meter kubik. Nah, kita hitung di sini, kita cek upahnya itu harga satuannya kita kalikan jumlahnya. Ini volumenya ketemu tadi dari sini 0,4. Begitu juga dengan materialnya koefisiennya ini, koefisien kalikan volumenya, ketemulah ini. Nah, itu untuk 1 meter ya, 1 meter sekian. Kalau untuk keseluruhan 45 meter ini kita kalikan aja 45 ini ya. Oke, udah ketemu ya teman-teman. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa
ditulis di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.